Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Debat yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat akan segera tiba. Debat Cawapres hari Jumat tanggal 22 Desember. Masyarakat penasaran, apakah si anak muda Gibran mampu berdebat dengan dua politikus senior, yaitu Muhaimin dan Mahfud? Kenapa rakyat begitu underestimate Gibran? Apakah rakyat tahu bahwa dari tiga cawapres tersebut hanya Gibran yang pengusaha, apalagi pengusaha digital, dan juga pernah debat waktu pemilu wali kota Solo? Apa kejutan yang bakal terjadi? Apakah akan ada jurus-jurus yang sengaja dibuat oleh para politikus senior ini yang diarahkan hanya untuk Gibran? Inilah Hot Room, debat ekonomi Muhaimin, Gibran, dan Mahfud. Debat kedua pemilihan Presiden 2024 yang melibatkan tiga calon wakil presiden sangat dinantikan masyarakat. Mengambil tema ekonomi, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Masyarakat menantikan strategi apa yang akan dilakukan Cawapres dalam mengatasi masalah tersebut. Dalam debat kali ini, selain memaparkan visi misi, para kandidat juga diyakini akan mengeluarkan jurus terbaiknya dalam memberikan pertanyaan maupun sanggahan kepada lawannya. Tak ayal, ketegangan saling serang akan terasa dalam debat kedua kali ini. Apakah dalam debat kali ini, para cawapres mampu memberikan jawaban dari kebutuhan dasar yang dibutuhkan? Dan apakah debat kali ini akan memiliki dampak elektabilitas terhadap paslon, serta dapat meyakinkan pemilih yang masih bimbang untuk menentukan pilihannya? Seperti biasa, kesuksesan Hotman dalam berdebat tidak terlepas dari peranan white copy, kopi lubang yang selalu mendampingi Hotman sehingga lawan-lawan Hotman selalu rontok dalam berdebat. Kopi luwak, white copy, kopi terbaik sekarang ini di Indonesia. Pertanyaan pertama ditujukan kepada nomor 1, ya, Bapak Jazilul Fawahid, asisten pelatih Timnas Amin. Siap. Apa rencana nanti, pertanyaan-pertanyaan jurus apa yang akan diterapkan dalam debat nanti? Apakah pelurunya khusus ditujukan lawan Gibran? Jadi begini, pasangan Amin ini menyebut dirinya pasangan Dwi Tunggal. Dwi Tunggal? Ya, Anies Muhaimin kita singkat Amin. Ya. Nah, pada sesi debat yang lalu soal politik dan hukum, itu Pak Anies. Dan tidak kalah pentingnya hari ini soal ekonomi. Ekonomi. Kalau politik ibarat jantung, ekonomi ini darahnya. Ya. Biasanya di negara-negara maju justru yang menyampaikan visi soal ekonomi itu capres. Jadi artinya apa? Ekonomi ini memang berat, topik yang berat. Jadi apa? Nah, oleh sebab itu Pak Muhaimin tentu ya harus belajar lebih banyak lagi terkait dengan apakah itu ekonomi kerakyatan, perpajakan, infrastruktur. Yang spesifik ada nggak? Yang jelas begini, Pak Muhaimin ini sejak usia 32 tahun itu sudah menjadi Wakil Ketua DPR bidang Korindakbang. Umur 43 tahun menjadi Menaker Trans. Saya yakin itu semua punya kaitan dengan ekonomi. Namun kan ekonomi kekinian, update terhadap perkembangan, itu pasti harus Pak Muhaimin pelajari, apalagi posisinya ini adalah visi perubahan. Ada nggak pertanyaan khusus yang ditujukan untuk menjatuhkan Gibran? Untuk apa menjatuhkan? Kan ini kan debat, memang tujuannya saling menjatuhkan.
walaupun lebih berbudaya gitu loh. Begini, nggak ada untungnya juga menjatuhkan karena publik sudah tahu. Ya. Kira-kira saat inilah Mas Gibran ikut debat. Oke. Secara resmi kalau Pak Muhaimin kan ikut debat di televisi, di kampus. Makanya orang menunggu sebenarnya debat cawapres ini menjadi lebih hot. Lebih ditunggu-tunggu ya. Karena di situ ada anak presiden. Benar. Yang konstitusi dirubah untuk memberikan jalannya. Publik akan melihat seberapa cerdas. Nah, sementara ini urusannya kaitannya dengan ekonomi. Sebab apa? Ini kan keberlanjutan. Nah, keberlanjutan ini kita lihat dari pertumbuhan ekonomi dalam 9 tahun ini nggak sampai targetnya. Itu yang mau dilanjutkan. Nah, tentu ini yang akan menjadi pertanyaan publik juga soal keberlanjutan. Nah, menurut saya tidak mudah meskipun katakanlah Mas Gibran ini pengusaha gitu ya. Punya banyak sektor usaha, martabak lah, apalah macam-macam. Tetapi ngurusin perusahaan dan ngurusin negara suatu yang berbeda. Oke. Nggak sama itu. Terima kasih. Pak Edi Suparno. Ya. Apa persiapan? Satu pertanyaan khusus untuk tim ses nomor 2 nih. Selama ini Gibran itu seolah-olah dibuat underdog. Itu sengaja enggak seolah-olah tidak mampu. Tapi nanti pada waktunya baru cos gitu loh. Emang sengaja nggak pura-pura underestimate, tapi pada waktunya diledakkan ternyata mampu. Saya kira tidak perlu kita sengaja atau tidak sengaja. Persepsi masyarakat mungkin dari awal sudah demikian. Ya, persepsi benar. Bahwa Mas Gibran paling muda, rekam jejaknya mungkin tidak sepanjang para cawapres yang lainnya, ya. Tetapi bukan berarti bahwa Mas Gibran itu tidak bisa belajar dan belajar cepat. Ya. Saya kira kecerdasannya di atas rata-rata. Ya. Ketika kita berbicara tentang hal-hal menyangkut ekonomi, investasi, keuangan, perpajakan, APBN dan lain-lain, begitu cepat beliau menangkap. Dan ternyata dia dari 2 universitas ya. Betul. Dari Singapura dan Australia. Dan satu kampus sama saya dari Sydney, UTS, University of Technology. Ya. Jadi pemahamannya juga sangat cepat untuk mendalami hal tersebut. Dan akan difokuskan pada hal-hal yang langsung menyentuh isu-isu kerakyatan seperti misalnya lapangan kerja, investasi sebentar, lapangan kerja. Kita lihat dulu nih. Kan selama ini kan seolah-olah Gibran ini underdog. Coba lihat dulu, mampu nggak dia berdebat? Lihat dulu waktu debat Wali Kota Solo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Solo saat ini memiliki 2 tantangan besar yang harus kita hadapi. Tantangan pertama adalah masalah COVID. Masalah COVID ini dampaknya bukan hanya ke kesehatan, tapi juga ke ekonomi. Tantangan kedua, yaitu adalah keberlangsungan kota Solo sebagai kota budaya yang modern. Seperti kota-kota lain. Ini pertama kali saya lihat Gibran berdebat ternyata mampu, mirip bapaknya lagi. Jadi kenapa selama ini seolah-olah dibikin underdog, seolah-olah tidak mampu? Itu strategi atau apa sih? Oh, bukan. Ya, Mas Gibran kan sekarang ini fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Terutama belusukan, bertemu dengan anak-anak muda, milenial. Kemudian mengetahui dan bercakap tentang isu-isu yang memang sangat dekat. Nanti debat akan meledak seperti itu atau lebih hebat? Saya kira nanti akan ada kejutan-kejutan. Sudah dipersiapkan? Ya, kejutan, dan kita sekarang ditempatkan sebagai underdog, justru upside-nya itu jauh lebih besar. Dan itu kami akan tunjukkan pada masyarakat. Oke, sekarang nomor 3. Apa persiapan dari cawapres nomor 3? Iya, ini jadi menarik nih. Tadi Gus Muhaimin akan belajar tentang ekonomi. Gibran akan belajar cepat. Sementara kalau Pak Mahfud akan mengimplementasikan berdasarkan pengalaman beliau yang sudah sangat panjang. Pertama sebagai anggota DPR, kemudian sebagai menteri pada eranya Gus Dur, menteri pertahanan, pernah menjadi menteri ad interim, menteri dalam negeri ad interim, menteri PAN, kemudian menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Secara khusus ada nggak strategi? Pertanyaan apa yang akan diajukan? Pertanyaan yang atau program apa yang akan ditonjolkan? Kalau programnya tentu kita tidak akan lari dari visi yang diusung oleh pasangan kita, yaitu menuju Indonesia unggul. Jadi bukan sekedar tumbuh, tetapi unggul. Unggul ini adalah
tumbuh yang lebih cepat dibandingkan negara-negara lain. Apakah Pak Mahfud menganggap Gibran bukan lawan tanding? Ini pertanyaan yang sulit ya. Kalau ngomong lawan tanding jelas lawannya sebagai calon sama-sama. Apakah dianggap underestimate? Kita tidak pernah mengunderestimate seseorang, tetapi masyarakat nanti bisa membandingkan antara seorang guru besar, profesor, mantan menteri, mantan anggota DPR, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dengan seorang wali kota yang punya masa jabatan baru 2 tahun. Jadi Anda mengatakan terlalu hebat Mahfud dibanding Gibran? Nanti masyarakat yang akan menilai, di dalam debat pasti akan kelihatan. Ada secara khusus nggak? Belum dijawab. Secara khusus yang mau dicanangkan apa kira-kira? Tentu. Melihat yang sekarang kelemahan apa yang dia mau tonjolkan yang harus dirombak apa? Kita tidak akan menyerang pada sisi kelemahannya, tapi kita menonjolkan kita punya program, yaitu ekonomi yang berdikari. Kemudian mengenai ekonomi syariah. Mengenai produk halal, Indonesia akan menjadi pusat produk halal dunia. Ini peluangnya besar sekali karena the biggest Muslim population in the world. Ini peluang yang belum selama ini dikembangkan secara optimal oleh pemerintahan saat ini. Bisnis halal ya? Yes. Oke, Muhammad Faisal, apa komentarnya terhadap yang 3 tadi? 1 disebutkan apa tadi? Gampang belajar, ini sudah pengalaman, ini lebih pengalaman. Ya memang menarik Bang Hotman karena ini tentang ekonomi, tapi saya sepakat tadi. Ini tentang ekonomi tapi yang membahas biasanya kan capres. Ini sekarang cawapres gitu. Cawapres. Nah jadi menariknya itu karena ini cawapres dan temanya adalah ekonomi ya. Saya setuju kalau memang dianggap ini salah satu topik yang paling menantang ya. Dan bukan hanya menantang sebetulnya karena cakupannya kan yang debat kedua ini bukan cuma ekonomi per se. Ya jadi dari ekonomi digital, ekonomi kerakyatan sampai ke infrastruktur dan lain-lain. Gitu. Jadi tantangannya untuk yang jangankan yang baru yang sudah berpengalaman saja itu ya belum tentu bisa menguasai semudah itu gitu ya. Tapi tidak berarti juga bahwa misalkan yang muda itu lantas kemudian tidak bisa berdebat ya. Jadi Anda melihat kira-kira dari 3 cawapres ini yang bakal pemenang siapa? Ini memenangkan debat ini susah dinilainya karena menang debat sama menang, saya lebih penting sebetulnya adalah nanti bagaimana implementasinya. Karena kalau cuma debat, janji itu udah dari pemilu ke pemilu udah tahu lah. Tahan dulu sebentar, sudah diminta saya untuk istirahat.